Terima kasih Anda masih di Anus Pram. Pemirsa, saya akan bertanya kepada Bang Pigai. Bang Pigai, benarkah ada violent by the rule dalam kasus Ahok ini yang kemudian mencederai hak asasi? Ya, kalau violent by rule itu kan gini ya. Itu kalau melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum atau menerapkan peraturan secara terkontrol oleh di luar peradilan. Ya, tapi kalau peradilan yang memutuskan maksudnya seperti main orang hakim itu, sendiri gitu? Main hakim sendiri atau menggunakan kekuasaan untuk mengontrol atau memberi hukuman kepada setiap orang. Tapi kalau misalnya melalui proses hukum di mana ada yang penggugatnya, kemudian ada yang membantah, mempertahankan argumentasinya, ada jurinya, kemudian melalui proses hukum yang ada di Indonesia, menurut saya tidak violent by rule. Tapi memang saya juga harus mengakui bahwa beberapa undang-undang kita itu longgar, memberikan peluang untuk terjadinya hal seperti ini. Misalnya Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Kebebasan Pers, ya, kemudian juga termasuk juga yang peraturan tentang PNPS ini. Jadi beberapa peraturan itu ada memberi peluang untuk bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang diduga dirugikan untuk bisa lakukan proses hukum. Dan bahkan dengan peluang-peluang ini, kan gini, setiap orang itu boleh berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertarungan di peradilan. Jadi kalau ada kelompok yang memberi tekanan, apakah politik, apakah dengan demonstrasi, atau apakah dengan tuntutan publik kepada peradilan, itu sah-sah saja, ya, setiap orang karena mencari keadilan. Nah, kemudian setiap orang juga dengan segala dalil dan argumentasi mempertahankan, ya, agar supaya si terdakwa itu dibebaskan, itu juga hal yang normal-normal saja. Kan selanjutnya adalah juri penilaian ada di tangan hukum. Jadi menurut saya memang ke depan itu negara ini harus lakukan rasionalisasi peraturan-peraturan atau peraturan perundangan kita yang memberi peluang orang lain bisa memanfaatkan itu untuk bisa memberi hukuman. Oke, kalau misalnya berbicara tentang memberi peluang kepada seseorang untuk memberi hukuman, sebelumnya Mas Ismail pernah menjawab bahwa pasal penodaan agama ini bisa dibilang pasal karet. Ya. Apakah? Iya, betul. Itulah salah satu kenapa kemudian dia selalu potensial melanggar hak asasi orang. Apa yang dilanggar? Misalnya, dalam hemat saya, statement Pak Basuki misalnya kembali ke agak ke belakang, ya, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Atau statement dosen dan guru yang juga divonis dengan penodaan agama di kelas mengajarkan teori-teori perbandingan agama, Pak Ihsan, ini juga kemudian dipidanakan. Jadi hak yang dilanggar adalah hak kebebasan berpendapatnya dan juga berpikirnya. Sudah berjalan dengan benar gitu, dengan baik dan benar. Iya, proses hukum ya tetap jalan. Kenapa kemudian yang kita persoalkan adalah hulunya, yakni pasal 156A-nya? Karena disitulah masalahnya. Jadi violation by rule itu adalah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena perundang-undangan menyediakan potensi pelanggaran memberi ruang untuk terjadinya pelanggaran. Jadi kalau ini terus dipertahankan, sekarang gini. Nista dan tidak nista takarannya apa? Itu tidak diatur dalam KUHP. Menodai atau tidak menodai, Pak Ihsan dan teman-teman MUI menganggap menodai. Saya tidak menodai. Ini kan bukti relativitas. Apakah Pak Ihsan lebih tepat pandangannya? Tidak juga. Kebetulan saya tidak punya masa misalnya untuk kemudian memaksakan pandangan-pandangan saya menjadi sumber kebenaran, sumber legitimasi. Jadi hemat saya memang ya karena di hulunya ini bermasalah, maka para penegak hukum, ya, polisi, jaksa, mereka menegakkan hukum yang salah, ya, yang melanggar hak asasi manusia itu, karena itu hukumnya harus diubah. Oke, MUI sendiri menerbitkan sikap keagamaan bahwa Ahok menistakan agama. Lalu bagaimana dengan pandangan dari? Saya kira udah clear, kita pembicaraan kita bukan lagi pada menguji produk hukum, tapi putusan pengadilan. Kan tadi ada persepsi yang berbeda. Barangkali di antara bertiga ini atau berempat berbeda. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri
ada sekian juta orang yang tersinggung. Tapi juga tidak bisa dinafikan juga ada berapa juta juga yang tidak tersinggung dengan kasus Pak Basuki. Oleh karenanya kita udah sepakat sebagai bangsa yang berbudaya hukum, menghormati hukum, berbudaya tinggi, berakhlak. Ini udah kita serahkan ke pengadilan. Setelah melalui proses tadi, paradigma criminal justice system sudah diajukan semua dari peradilan pidana, dan Pak Basuki sebagai person, sebagai orang telah divonis. Saya kira itu yang harus yang harus dihayati. Dan satu lagi, bahwa undang-undang pasal 156A itu pernah di-challenge di Mahkamah Konstitusi oleh beliau juga, ya setara ya kalau nggak salah. Ya, salah satunya. Dan salah satunya ya kelompok masyarakat, dan ditolak uji materi atau uji secara review itu. Artinya landasan filosofinya bahwa Indonesia sangat memerlukan aturan ini, ya kan, dalam rangka menjagai kebinekaan, harmonisasi sekaligus menjaga jangan sampai disharmonisasi terjadi. Kalau ada yang kurang, nah saya sepakat kalau ini harus diinventarisir, kekurangannya di mana dan direview. Kalau itu sepakat, tapi jangan ditarik persoalan peradilan pidana yang kepada person, kemudian dilakukan protes melalui berbagai macam aksi. Kalau yang dari pemberitaan, berbagai macam aksi, misalnya sekarang aksi di mana-mana, ya kan? Kemudian ada aksi balasan juga, tanda tangan 1 kilometer. Nah kalau begini, apa negara ini nggak habis-habis ngurusin hal seperti ini? Saya melihat, mohon maaf saja ya, ini sebenarnya kasus Ahok ini kasus yang biasa-biasa saja, ya tidak terlalu besar. Tapi kasus ini menjadi besar karena negara dengan kewenangan dan kekuasaannya ada di balik Pak Ahok. Diduga ada di balik Pak Ahok. Apa indikatornya Pak Bige? Ya indikatornya kalau dilihat dari berbagai pernyataan dari pemimpin negara. Kemudian Menteri Hukum dan HAM datang ke Lembaga Cipinang, ya mendatangi loh Pak. Ibu seorang misalnya Antonius atau Ahmad yang orang kecil di kampung di penjara belum tentu menterinya datang. Saya kira itu menurut saya soal adanya penetrasi dukungan yang kuat oleh kekuasaan itu justru yang menyebabkan banyak orang tersinggung. Negara itu sejatinya mengelola politik dan pemerintahan, mengatur demokrasi, jalannya proses hukum, melindungi setiap warga negara Indonesia, dan menempatkan, menjaga integritas bangsa, menjaga keseimbangan nasional. Karena kedua belah pihak ini sama-sama berpikir, yang satu berpikir bahwa pemerintah menyokong Ahok, yang satunya berpikir Ahok divonis karena tekanan massa. Namun kita akan sapa dulu pemirsa kita dari Kuningan, Jawa Barat, ada Pak Abnur. Selamat petang Pak Abnur. Selamat petang. Ya, silakan dengan pendapat Anda. Ya, saya ingin. Ya, silakan Pak Abnur. Ya, saya ingin bertanya yang dari Setara tuh Pak. Iya, gimana? Dia mengusulkan kan supaya dicabut atau apa dan seterusnya. Kalau pasal itu penodaan agama dihilangkan, itu gimana jadinya? Boleh nggak orang seenaknya mencaci maki orang lain tentang agamanya? Ada peraturan saja, itu banyak yang berani. Lihat di sosmed Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, kalau menurut Anda harus direvisi dan seterusnya, apa sebaiknya revisinya yang baik supaya aman? Oke, Pak Abnur, kami sudah tangkap apa yang menjadi maksud Anda. Silakan dijawab oleh Mas Ismail. Pertanyaannya bagus sekali. Iya, selain Undang-Undang PNPS atau yang kemudian diadop di 156A, sebenarnya banyak instrumen hukum lain untuk mengelola kemajmukan. Jadi saya tidak khawatir kalau misalnya dalam undang-undang seperti apa Mas instrumen? Dalam undang-undang ITE misalnya kalau contohnya tadi sosmed ya, barang siapa yang menyebarkan permusuhan atas nama sara dan seterusnya maka bisa dipidana. Tapi kata kuncinya jelas ada permusuhan ya, ada indikator-indikator yang jelas kapan seseorang bisa dipidana. Sekalipun pasal ini juga dipersoalkan oleh teman-teman ya Pak Bigai. Lalu juga kalau kemudian menyebarkan kebencian ya, kita menyebarkan kebencian, permusuhan, ada pasal 156 ya. Ya, artinya apa? Ada mekanisme lain, ada instrumen lain. Kalau dia membuat orang lain tidak nyaman, dia juga pasal bisa dipersoalkan. 156 itu hanya golongan yang diatur oleh 131 IS. Ya. Tidak menyangkut yang berkaitan dengan penodaan agama. Ini harus clear nih. Ya, betul. Jadi kalau hanya 156, tidak ada 156A, yang terjadi itu tadi kembali setback ke
tahun 1965 di mana undang-undang ini dihadirkan. Ya. Problemnya sama pada saat itu. Betapa hiruk pikuk negara mengurusi, yang satu menodai agama yang lain. Inilah kemudian muncul PNPS. Harus clear dulu sejarahnya. Jadi betul, sejarahnya Jadi begini. Kalau saya harus sampaikan juga, saya punya pengetahuan mungkin tidak lebih banyak dari Pak Ihsan, tetapi sependek yang saya ketahui, undang-undang ini memang hadir untuk mengatasi persoalan aliran kebatinan yang marak saat itu, ya. Dan dengan batasan-batasan yang juga tidak terlalu jelas. Lalu kemudian yang utama, jangan lupa Pak, ini sebagai alat kontrol kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang secara faktual waktu itu didukung oleh banyak juga aliran kebatinan semacam itu. Jadi ada konteks yang kalau yang misalnya berbeda. menghambat komunis saja, sebentar sorry ya. Mestinya setelah Pak Karno tidak berkuasa, kan ini tahun 65. Pak Karno tidak berkuasa, 68, 67 udah dihabisin nih undang-undang ini dicabut oleh kekuasaan Pak Harto. Tapi kan ini hidupkan terus. Justru karena ini untuk mengendalikan komunisme yang menjadi musuh Pak Harto waktu itu, ya kan. Maka ini terus dipertahankan. Pendek kata, undang-undang PNPS ini dan juga sejumlah undang-undang yang lain yang lahir di era 60-65 memang adalah produk-produk perundang-undangan yang ditujukan untuk merepresi rakyat yang merongrong kekuasaan. Nah, semacam itu. Jadi saya kembali ke pertanyaan Bapak dari Kuningan, kalau tidak ada undang-undang ini dicabut, lalu bagaimana situasinya? Saya percaya akal sehat kita akan bekerja dan banyak instrumen-instrumen yang bisa kita gunakan untuk menjerat orang-orang yang menyebarkan kebencian. Yang itu tidak efektif dijalankan. Sekarang orang yang mencaci maki tidak pernah diadili dan diperiksa, tetapi hanya karena menyatakan sesuatu yang hemat saya itu tidak menodai agama, kemudian dia divonis 2 tahun penjara. Nah, selain itu, pemerintah memang saat ini sedang merancang, ya Pak Ihsan, mungkin MUI juga sedang juga turut merancang satu produk undang-undang yang baru untuk menggantikan undang-undang penodaan agama ini. Kenapa? Karena undang-undang ini seperti yang tadi saya katakan conditionally konstitusional. Dia konstitusional tetapi sementara. Artinya apa? Ada masalah, gitu kan. Nah, kita kurangi masalahnya. Nah, karena itu tadi di bagian awal saya ingin sampaikan adalah mari kita rancang sistem tata kelola kemajmukan yang baru, ya kan. Tadi misalnya kekhawatiran mencegah kekacauan, ayo kita susun bagaimana cara mengaturnya. Lalu di sisi lain ada yang mengatakan ini potensial melanggar HAM, ayo kita atur agar tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi hemat saya ini momentum untuk kita semua menata kembali tata kelola kemajmukan kita melalui produk perundang-undangan semacam itu. Oke, baik. Media asing dan juga sejumlah institusi menyebutkan bahwa vonis terhadap Basuki Cahayapurnama ini merupakan ujian bagi toleransi dan kemajmukan di Indonesia. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.